Halo semuanya, selamat datang di obrolan santai bareng kita. Kali ini kita kedatangan tamu nih yang keren banget, yang bernama Mas Adrian, yang udah jalanin usaha rental mobil sekaligus dealer mobil dan motor. Keren gak sih? Keren kan harusnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai soal gimana ceritanya bisa mulai dari nol, tantangan yang pernah dihadapi, dan pastinya banyak insight yang bisa kalian petik atau kalian resapi lah. Langsung saja kita sambut Mas Adrian. Halo. Mas Adrian, awalnya gimana sih bisa nyemplung ke usaha kayak gini? Emang ada kepikiran dari dulu atau kebetulan aja? Sebenarnya nggak ada sih mas, cuman ya tuntutan hidup kali ya. Ya, karena ya kalau untuk ngandelin gaji doang ya era sekarang nggak bisa mas, kita harus putar otak ya buat nyari penghasilan tambahan. Untuk pertanyaan nomor 2 akan ditanyakan secara langsung dengan Wira. Ya untuk sekarang kan usahanya udah jalan kan mas. Iya. Terus kalau dulu pas awal nyemplung ke usaha ini, memulai usahanya ini, tantangan yang berat, susah, apa bikin pusingnya itu apa mas? Kalau untuk tantangannya sendiri itu beragam ya, bisa dari belum punya koneksi, lalu untuk minimnya modal, dan yang paling berat sih kayaknya untuk konsistensi ya. Iya. Apalagi penolakan terus-terusan kan. Iya. Kalau dalam hal jual beli, jadi konsisten tuh paling penting sih. Untuk pertanyaan nomor 3 akan ditanyakan secara langsung oleh saudara Iqbal. Lalu selama ngejalanin bisnis ini ada gak momen-momen yang berharga buat Mas Adrian? Ya banyak sih, contohnya kayak orang tua yang pengen anaknya sekolah tapi nggak ada duit, ya mereka terpaksa jual kendaraan. Ada lagi yang anaknya itu pengen punya kendaraan tapi orang tuanya nggak punya duit, ya kita bantu dengan penjualan kredit gitu. Ya kurang lebih gitulah. Dan yang paling parah ya mungkin orang yang kepepet uang karena hal negatif ya, kayak kalah judi. Nah, lalu kayak apa namanya, tidak cakap dalam manajemen keuangan, lalu terpaksa jual kendaraannya, ya kurang lebih begitulah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu akan ditanyakan dengan dari saudara Rizal. Nah, kalau soal bikin pelanggan puas nih mas, biasanya Mas Adrian ini punya trik khusus nggak sih biar mereka ini balik lagi gitu? Oh gitu, oke. Kalau untuk dalam jual beli ya, orang tuh pasti punya triknya masing-masing ya. Tapi kalau saya sendiri tuh udah nyoba beberapa trik, dari jual murah tapi mainnya kuantitas, sampai pada akhirnya orang tuh pasti balik ke kualitas. Nggak perlu jual banyak tapi kualitasnya bagus. Benar-benar. Jadi kalau dibilang trik sih nggak trik-trik amat ya sebenarnya. Cuman ya lebih penting nge-branding dagangan kita sih, nge-branding tokonya biar lebih baik. Jadi di saat kita nggak punya barang pun orang tetap nanya ke kita dan bahkan nungguin kita untuk beli di kita. Iya, nyari-nyari. Iya, ngomong mas. Nah, dari semua pengalaman ini mas, pelajaran paling penting yang Mas Adrian dapat apa nih kira-kira? Oh. Kalau pelajaran paling penting apa ya? Mungkin kita tuh nggak boleh mandang orang sebelah mata ya. Apalagi dalam jual beli, kadang ada orang datang kayak gembel, tahu-tahu belinya cash, dan belinya nggak satu, belinya banyak. Bahkan kadang yang gayanya parlente itu malah pengennya kredit, dan itu pun nggak. Itu Banyak. bahaya itu. Dan itu pun nggak ACC kreditnya. Jadi pentingnya tidak menilai buku dari cover tuh sangat penting kalau di dunia jual beli. Sama kalau di saat orang ngomong, kita dengerin aja dulu. Jangan suka motong omongan orang, karena kita nggak tahu dia tuh apakah ada masalah dengan cara penyampaiannya atau gimana. Mending dengerin dulu, baru kita nimpalin dia mau ngomong apa. Benar. Ya mungkin gitu sih. Monggo. Ya mungkin cukup sekian saja
obrolan bareng Mas Adrian ini sangat seru ya. Kita bisa ngambil pelajaran banyak. Kita bisa ngambil apa ya, kayak poin-poin buat kita buka usaha segala macem. Nah, buat kalian untuk yang lagi cari inspirasi atau motivasi buat mulai usaha, semoga cerita tadi bisa menjadi dorongan positif, bisa menjadi hal-hal positif lah buat kalian semua. Makasih banyak udah mau nemenin kita ngobrol hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye, terima kasih.